Alara menyiapkan sarapan untuk suaminya. Saat sedang asik memasak, ia merasakan sebuah tangan melingkar di perutnya seraya memberikan usapan lembut di perut besarnya. Alara sudah sangat hafal, siapa lagi jika bukan kelakuan suaminya. Ia tidak menolak ataupun membalas pelukan suaminya. Biasanya ia akan membalas dengan mengusap tangan Al, tetapi sekarang tidak. "Selamat pagi, sayang." "Selamat pagi anak papa," sapa Alderio dengan begitu manis. Al menolehkan kepalanya guna melihat wajah sang istri. Ia mengecup kedua pipi Alara bergantian. "Mama Arako diam aja, marah, ya?" tanya Alderio dengan suara manja. "Lepasin, Mas. Aku sedang memasak," pinta Alara tanpa menjawab pertanyaan suaminya. "Aku tahu aku salah karena cuekin kamu semalam. Itu karena pikiranku sedang kacau." "Maafin aku ya sayang," pinta Alderio menjelaskan tanpa diminta. Alara membalik badan, ia menatap suaminya dengan tatapan sayu. "Jadi kamu melampiaskannya ke aku sama anak kita? Kamu nggak tahu semalam perut aku sakit dan mau diusap sama kamu, tapi kamu malah cuekin aku," ucap Alara panjang lebar. "Hiks, jahat kamu, Mas. Kenapa harus membawa masalah ke rumah?" lirih Alara menundukkan kepalanya. Alderio tersentak, ia tidak menyangka perlakuannya semalam akan sangat menyakiti perasaan istrinya. Dengan cepat ia menarik Alara ke dalam pelukannya. "Aku minta maaf, sayang. Aku nggak tahu kenapa tiba-tiba cuek sama kamu. Aku juga nggak tahu kenapa aku harus membawa masalah luar ke rumah ini," jelas Alderio seraya mengusap punggung istrinya. "Aku tahu kamu marah karena aku nasihati kamu untuk jangan bersikap begitu kepada Mama Mira, kan?" tebak Alara mendongakkan kepalanya. Alderio terdiam, membuat Alara kembali menangis. "Mas, aku selalu dukung keputusan kamu, tapi aku nggak mau kamu jadi anak durhaka. Aku nggak suka lihat kamu bersikap keras kepada Mama Mira," tambah Alara seraya menyeka air matanya. Alderio melepaskan pelukannya, ia menangkup wajah cantik istrinya yang basah karena air mata. "Aku tahu, sayang. Tapi aku masih belum bisa menerima jika mereka menyalahkan kamu terus atas apa yang tidak kamu lakukan," sahut Alderio lembut. "Mas, kamu boleh benci sama Bima dan Mika, kamu juga boleh benci sama Renata, tapi jangan Mama Mira ataupun Papa Aden, bagaimanapun mereka orang tua," ujar Alara menasehati. Alderio menundukkan kepalanya, ia manggut-manggut paham mendengar nasihat dari istrinya. "Iya, sayang. Aku minta maaf," lirih Alderio menggenggam tangan istrinya. "Jangan sama aku, Mas. Sama Mama Mira dan Papa Aden," balas Alara menggeleng pelan. Alderio ikut menggelengkan kepalanya, ia tidak menolak permintaan baik istrinya, hanya saja ia belum bisa menemui kedua orang tuanya apalagi masih ada bayang-bayang Mika dan Renata. "Aku pasti akan minta maaf sama mereka, tapi nggak sekarang. Aku butuh waktu, sayang," pintar Alderio memohon. Alara menghela nafas, untuk beberapa saat wanita itu terdiam mendengar ucapan suaminya. "Baiklah, Mas. Waktu yang kamu butuhkan bebas, tetapi aku mau kamu minta maaf sama mereka dan tarik kata-kata kamu yang ingin memutuskan hubungan keluarga," balas Alara pelan. "Iya, sayang. Tapi aku tidak akan meminta harta apapun dari keluarga Haiyan, aku akan mencari uangku sendiri," ucap Alderio enggan dibantah. "Aku nggak akan ikut campur masalah ini, aku akan ikut keputusan kamu selama itu baik asal tidak menyakiti orang tua kita," timpal Alara lembut. Alara paham bahwa suaminya masih terlalu marah dan kecewa. Untuk urusan harta ia tidak akan ikut campur, dan akan selalu berada di samping suaminya. Namun jika soal kesopanan dan hubungan keluarga, Alara tidak akan membiarkan suaminya bersikap kasar terlebih lagi kepada orang tua. "Makasih ya, sayang," ucap Alderio lalu menciumi punggung tangan istrinya. Alara mengangguk seraya tersenyum manis, ia menarik Alderio ke dalam pelukannya dan ia dekap erat. "Aku minta maaf jika salah bicara ya, Mas. Sebagai istri, tentu aku mau yang terbaik untuk kamu," bisik Alara lalu mencium puncak kepala suaminya. "Aku juga minta maaf, sayang. Mungkin aku memang terlalu kasar kepada Mama," balas Alderio tidak kalah berbisik. Alara melepaskan pelukan, ia menatap wajah suaminya yang tampan meski belum mandi.
Mandi dan siap-siap ke kampus Gih, aku mau lanjutin masaknya. Tutur Alara perhatian. Hari ini aku nggak ke kampus, aku akan pergi ke kantor. Sahut Alderio tersenyum. Kantor siapa, Mas? Tanya Alara heran. Kantor aku bekerja di perusahaan Jiang sebagai kepala keuangan. Jawab Alderio. Alara melotot, ia menatap suaminya dengan penuh keterkejutan. Kepala keuangan, sejak kapan Mas? Pekik Alara. Seminggu yang lalu, aku akan bekerja sekaligus melihat perkembangan perusahaannya. Jika memang bagus, maka aku akan membeli sahamnya. Jelas Alderio seraya merapikan rambut istrinya. Alara kembali tersentak. Mas, membeli saham itu kan mahal, kamu punya uang sebanyak itu? Tanya Alara. Aku bahkan bisa membeli seluruh sahamnya saat ini juga, sayang. Jawab Alderio dengan santai. Al mengecup bibir istrinya yang terbuka kemudian segera pergi ke kamarnya untuk mandi dan bersiap-siap kerja. Sementara Alara masih melongo, ia tidak tahu jika selama ini suaminya melakukan banyak hal, bahkan bekerja sebagai kepala keuangan di perusahaan yang sangat ternama. Alara, gimana sih jadi istri? Gerutu Alara memukuli kepalanya sendiri. Keluarga Haiyan saat ini sedang sarapan bersama, tidak ada pembicaraan dari siapapun. Hanya dentingan sendok dan piring yang terdengar di meja makan. Semenjak Alderio marah, bahkan sampai memutuskan hubungan, keluarga itu seakan hilang semangat dan meredup, bahkan Mama Mira seringkali menangis karena rindu dengan anak dan menantunya. Pa, kita suruh Al dan Alara ke sini, ya? Mama rindu sekali sama mereka, ucap Mama Mira pelan. Papa Aden meletakkan sendok dan garpunya. Ia menatap sang istri yang beberapa hari ini mengeluh ingin bertemu Alara dan Alderio. Ma, pintu rumah ini terbuka lebar untuk mereka, tetapi justru pintu rumah mereka yang tertutup jika tujuannya datang kemari. Sahut Papa Aden. Mama lupa dengan perkataan Alderio, anak itu sangat marah bahkan sampai benar-benar tidak datang ke sini. Tambah Papa Aden diakhiri helaan nafas pelan. Mika menatap kedua mertuanya dengan iba, sejujurnya ia tidak tega kepada Mama Mira dan Papa Aden. Marahnya Alderio itu pasti karena tuduhan Renata kepada Alara. Mika beralih menatap sang kakak yang begitu tenang, sungguh ia muak sekali melihat Renata yang betah tinggal di rumah mertuanya. Kak, kapan kau kembali ke Surabaya? Tanya Mika tiba-tiba. Renata menghentikan acara makannya, ia menatap sang adik dengan heran. Aku tidak tahu. Jawab Renata seadanya. Kenapa tidak tahu? Bukankah bisnismu itu harus diurus? Jangan terlalu banyak bersantai di rumah mertuaku, Kak. Ujar Mika sengaja menyindir. Iya Renata, kenapa kamu tidak kunjung kembali ke Surabaya untuk mengurus bisnis di sana? Tanya Mama Mira ikut menimpali. Renata gelagapan, ia tidak mempersiapkan diri untuk menjawab pertanyaan Mama Mira. Lagi pula entah mengapa Mika tiba-tiba mengungkit masalah kepulangannya. Itu tante, sebenarnya aku bisa mengontrol bisnisku dari jarak jauh. Jawab Renata asal. Tetapi setidaknya kamu harus tetap ada di sana, Nata. Kita tidak tahu sifat orang lain, bagaimana jika ada kecurangan yang tidak kamu ketahui? Timpal Papa Aden menasehati. Renata semakin merasa terpojok. Ia menatap Mika yang sedang santai menyantap sarapannya sambil bermain ponsel. Iya, Om. Mungkin aku akan kembali ke Surabaya secepatnya, balas Renata gugup. Tidak perlu menunggu lagi, Kak. Aku sudah memesankan tiketnya, ucap Mika tiba-tiba. Mika menunjukkan layar ponselnya yang menampilkan pesanan tiket ke Surabaya hari ini. Pulanglah hari ini, tutur Mika tersenyum manis. Renata mengepalkan tangannya, ia tidak tahan dengan sikap Mika yang tiba-tiba memojokkannya seperti ini. Renata berusaha untuk tersenyum seraya mengangguk. Baiklah, terima kasih. Sahut Renata manut. Renata menyelesaikan sarapannya lalu beranjak dari meja makan, tidak lama Mika pun melakukan hal yang sama. Mas, aku ke atas dulu ya. Entah mengapa tiba-tiba kepalaku pusing. Ucap Mika kepada suaminya. Iya, sayang. Istirahatlah, balas Bima lembut. Mika pun berpamitan kepada mertuanya sebelum pergi, setelahnya ia baru pergi ke kamarnya. Ia sangat yakin bahwa saat ini Renata sudah menunggu kedatangannya. Sesampainya di kamar, benar dugaannya bahwa Renata ada di sana sambil melipat tangan di dada.
Mau apa, Kak? Kau tidak sopan memasuki kamar orang lain tanpa izin, sindir Mika sinis. Renata mendekat, ia mencekal tangan adiknya cukup kuat. Maksud kamu apa mengatakan hal seperti tadi? Apa kau mau aku pergi dari sini? Tanya Renata dengan suara tinggi. Iya, aku mau kamu pergi, Kak. Aku tidak tahan lagi melihat wajah sok polosmu, padahal jelas-jelas kau yang bersalah. Jawab Mika tidak kalah tinggi. Renata menutup mulut Mika, ia khawatir akan ada yang mendengar pembicaraan mereka. Mika, kenapa tiba-tiba kau begini? Tanya Renata lembut. Mika tersenyum miris, ia menepis tangan Renata dari bahunya. Sejak awal aku memang sudah begini, tetapi karena permintaanmu aku diam. Jawab Mika meninggi di akhir kalimatnya. Renata menghela nafas, ia memegang kedua tangan adiknya, berusaha membuat wanita itu mengerti. Mika, aku mohon biarkan aku di sini lebih lama. Aku belum mendapatkan apa yang aku mau, aku bahkan belum memulainya. Pinta Renata memohon. Tidak bisa, Kak. Kau pergi atau aku membongkar semua kebusukanmu. Balas Mika mengancam. Mika, aku ini kakakmu. Tegur Renata tegas. Tetapi kau yang sudah membuatku kehilangan anakku. Balas Mika tidak kalah tinggi. Apa? Mika dan Renata sama-sama menoleh ke asal suara. Mereka terkejut melihat sosok yang ada di ambang pintu dan mendengar semua pembicaraan mereka. Mika menangis terseduh-seduh saat Mama Mira tidak henti memarahinya. Bagaimana tidak marah? Selama ini ia telah dikelabui oleh adik dan kakak itu, bahkan sampai tidak percaya pada Alara. Mama Mira merasa kecewa. Ia merasa sangat bersalah kepada Alara karena telah menuduh menantunya itu sebagai pelaku, padahal jelas-jelas Renata yang bersalah di sini. Ampuni aku, Ma. Hicks, aku juga tidak tahu mengapa aku bisa mengikuti kemauan Kak Nata. Aku menyesal, Ma. Ucap Mika memohon di kaki ibu mertuanya. Benar, seseorang yang mendengar pembicaraan Mika dan Renata adalah Mama Mira. Awalnya hanya ingin mengembalikan ponsel Mika yang tertinggal. Namun siapa sangka justru ia malah mendengar sebuah kenyataan yang mengejutkan. Ma, maafkanlah istriku, dia hanya diperdaya oleh kakaknya. Pinta Bima tidak kuasa melihat istrinya yang memohon. Tidak bisa semudah itu, Bima. Mama sudah menuduh Alara sebagai pelaku padahal jelas-jelas dia sendiri tahu siapa pelaku yang sebenarnya. Sahut Mama Mira keras. Sementara Renata hanya diam, saat ini tubuhnya sedang tegang. Perasaannya khawatir karena takut keluarga Haiyan akan melaporkannya ke polisi. Tante, ucapan Renata terhenti karena bentakan Mama Mira. Diam kamu. Bentak Mama Mira. Mama Mira tidak mempedulikan Mika yang masih bersimpu di bawah kakinya. Ia beralih menatap Papa Aden yang terlihat diam dengan perasaan lebih kecewa. Pak, kita harus ke rumah Alara, kita harus minta maaf dengannya dan Alderio. Ucap Mama Mira sambil menangis. Ia benar-benar tidak tahu harus apa sekarang. Ia ingin meminta maaf pada anak dan menantunya. Namun ia terlalu malu untuk menatap wajah mereka setelah apa yang dilakukannya. Iya, Ma. Kita pergi ke sana sekarang, sahut Papa Aden menganggukkan kepalanya setuju. Ma, Hicks, biarkan aku ikut, aku juga ingin meminta maaf pada Kak Alara. Pinta Mika memohon. Aku juga, Ma. Tambah Bima. Mama Mira tidak menjawab iya ataupun tidak, namun ia membiarkan Mika dan Bima mengikuti mereka sampai ke dalam mobil. Sementara Renata ditinggal, wanita itu mengerem penuh kekesalan karena rencananya telah hancur bahkan sebelum dimulai. Ia mengambil bantal sofa lalu melemparnya asal sampai tanpa sengaja mengenai foto pernikahan Alara dan Alderio yang terpajang di sana. Alara, aku tidak akan membiarkanmu menang. Jika aku kalah, maka kau harus menang dalam keadaan tiada. Gumam Renata dengan tangan terkepal. Renata berlari ke kamarnya, ia mengambil tas dan kunci mobilnya kemudian segera pergi dan masuk ke dalam mobilnya. Renata mengendarai mobilnya dengan kecepatan penuh untuk mengikuti mobil Papa Aden yang melaju ke apartemen Alara dan Alderio. Mobil Papa Aden sampai lebih dulu, Mama Mira langsung berlari keluar dari mobil, begitu juga dengan Mika. Mereka sama-sama ingin mengucapkan maaf kepada Alara. Papa Aden dan Bima segera menyusul. Mereka masuk ke dalam lift dan menekan tombol lantai di mana Alara dan Alderio tinggal. Saat sampai di depan apartemen Alara dan Alderio, mereka menekan bel berulang kali namun tidak kunjung ada yang membuka.
Ma, sepertinya mereka sedang tidak di rumah, ucap Papa Aden seraya mengusap bahu istrinya. Tapi Mama mau bertemu Alara, Pa. Mama mau minta maaf sama dia. Lirih Mama Mira menundukkan kepalanya dengan penuh rasa bersalah. Kita tunggu di bawah saja, siapa tahu akan ketemu dengan mereka, ajak Papa Aden. Mama Mira mengangguk setuju. Mereka pun kembali ke lantai dasar untuk menunggu Alara dan Alderio. Mika juga sedang berusaha menghubungi kakak iparnya, tersambung namun tidak kunjung ada yang menjawabnya. Sementara itu di tempat lain, Alara dan Alderio sedang berada di perjalanan setelah berbelanja kebutuhan rumah tangga mereka. Ponsel Alara berdering dan tertera nama Mika di sana. Ia hendak menjawab, namun dicegah oleh suaminya. "Nggak usah, sayang. Wanita itu pasti hanya ingin memancing emosi kamu saja," cegah Alderio menyimpan ponsel istrinya. "Tapi, Mas, siapa tahu itu penting," ujar Alara, dibalas gelengan kepala oleh Alderio. Alara menghela nafas, ia akhirnya membiarkan ponselnya dipegang oleh Al. Akhirnya mereka sampai di apartemen. Saat hendak masuk ke basement, tanpa sengaja mata Alara menangkap sosok Mama Mira yang sedang berdiri di lobi apartemen. "Mas, berhenti," pinta Alara memegang tangan suaminya. Alderio refleks menginjak rem, untung tidak ada kendaraan lain di belakang mereka. "Sayang, ada apa?" tanya Alderio kebingungan. "Itu Mama dan Papa bukan, ada Mika dan Bima juga." "Sedang apa mereka di sana?" tanya Alara. Alderio mengikuti arah pandang istrinya. Ia juga bisa melihat keluarganya yang tampak sedang menunggu seseorang dengan raut wajah beda. Terlihat banyak kekhawatiran dan rasa takut di mata mereka. "Mas, apa mereka sedang menunggu kita?" tanya Alara menatap suaminya yang masih diam. "Nggak mungkin, sayang. Mereka sudah tidak peduli dengan kita," jawab Alderio. Alara menggelengkan kepalanya. Kali ini ia tidak setuju dengan ucapan suaminya. Tanpa meminta izin, Alara langsung keluar dari mobil kemudian melambaikan tangannya kepada Mama Mira. "Mama," panggil Alara melambaikan tangannya. Mama Mira yang mendengar suara menantunya lantas menoleh. Ia tersenyum melihat Alara sedang melambaikan tangan kepadanya, dan ada Alderio juga di sana. Parkiran luar apartemen memang cukup luas sehingga membuat Mama Mira harus menyipitkan matanya untuk melihat wajah Alara. Mama Mira segera berlari untuk mendekati Alara, karena terlalu semangat membuat Mama Mira tidak menoleh kanan dan kiri untuk melihat sekitar. Mama Mira tidak sadar bahwa ada mobil yang melaju ke arahnya. Mika hendak ikut berlari untuk menemui kakak iparnya, namun iris matanya menyadari mobil yang hendak menabrak ibu mertuanya. "Mama!" teriak Mika buru-buru berlari mendekati Mama Mira dan mendorong tubuh ibu mertuanya menjauh. Tubuh Mika terpental setelah menyentuh kap mobil yang melaju tanpa batas kecepatan di depan lobi apartemen. Wanita muda itu kemudian tergeletak dengan bersimbah darah cukup jauh dari posisi sebelumnya. Bima yang melihat istrinya tertabrak tentu saja syok. Ia segera berlari mendekati tubuh istrinya yang sudah tidak sadarkan diri. "Mika, bangun sayang. Bangun, sayang," pinta Bima menepuk pipi istrinya. Mama Mira, Papa Aden, Alara dan Alderio ikut terkejut. Mereka segera berlari mendekati Bima yang sedang menangis sambil meminta Mika untuk membuka matanya. "Mika, ya Allah, nak!" Mama Mira berteriak histeris melihat kondisi menantunya. Sementara Alderio mencari-cari, matanya menyipit saat melihat mobil yang menatap Mika berusaha kabur. Namun ia sudah berhasil menghafal plat nomor kendaraan roda 4 tersebut. "Bima, ayo bawa istrimu ke rumah sakit," ajak Papa Aden. Bima segera menggendong tubuh Mika lalu membawanya ke mobil Alderio. Mereka langsung pergi menuju rumah sakit.